mampir juga ke Pekalongan. Ada 2 anak buahnya Cheng Ho yang bahkan tinggal di Pekalongan sampai wafat di Pekalongan. Nah, siapa dia? Mari nanti kita ulik. Nah, itu Cheng Ho. Cheng Ho itu laksamana laut dari Cina, dari dinasti Ming. Nah, dinasti Ming itu berkuasa di era Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak itu berbarengan dengan era Wali Songo. Nah, ada cerita bahwa beberapa Wali Songo yang berasal dari Cina itu dibawa melalui kapalnya Cheng Ho. Nah, peninggalan Cheng Ho itu yang tersisa ada di Semarang salah satunya. Pernah ke Sampokong? Nah, di Sampokong itulah kapal Cheng Ho pernah berlabuh. Di sana ada Masjid Cheng Ho yang didirikan oleh Cheng Ho, sekaligus di situ ada kelenteng Sampokong. Wah, ada beberapa makam-makam pengikutnya Cheng Ho. Jadi dulu kita jangan membayangkan bahwa Cina itu selalu bukan non-Muslim ya. Ada banyak China yang orang-orang Chinese itu yang juga Muslim. Tetapi di era berikutnya, pada saat era Belanda masuk ke Indonesia, maka terjadilah kristenisasi di dalam tubuh orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina. Maka kemudian akhirnya mereka takut kalau misalkan mereka masih berkeyakinan Islam ataupun keyakinan asli mereka, ada yang Konghucu, ada yang Buddha dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka akhirnya beralih agama menjadi Kristen atau Katolik. Tapi itu semata-mata karena untuk menyelamatkan nyawa mereka. Nah, itu Cheng Ho. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang sejarah Indonesia, wah panjang banget. Termasuk bendera Indonesia. Bendera Indonesia kenapa merah putih? Itu diambil spiritnya dari Majapahit. Itu gula kelapa. Iya, gula itu merah, kelapanya putih. Dan bendera di dunia banyak yang merah putih kan, karena wilayah kekuasaan Nusantara pada waktu itu memang menjangkau sampai 2/3 dunia. Makanya banyak negara-negara di dunia itu yang benderanya sampai hari ini adalah merah putih. Kecuali ketika Inggris mulai menguasai dunia. Bendera Palestina itu bikinan Inggris. Bendera India hari ini itu bikinan Inggris. Bendera Australia itu bikinan Inggris. Karena dulu pernah dijajah oleh Inggris. Dan negara yang harus bertanggung jawab atas kekacauan dunia hari ini adalah Inggris. Amerika adalah dampak dari kekacauan yang ditimbulkan oleh Inggris. Nah, kenapa Inggris? Gak tahu. Apa buktinya Pak kalau Inggris itu yang menimbulkan kekacauan? Salah satu buktinya adalah kita kemudian akhirnya harus mengakui bahwa Inggris adalah bahasa internasional. Iya, itu bahasa penjajahan sebenarnya. Tapi kebetulan aja Pak. Kebetulan aja itu. Oke, gitu ya. Ya. Mau ada dua atau satu lagi nih bisa ini pertanyaan. Ada yang mau tanya lagi? Ya ada. Wah, pengen selesai. Pengen selesai. Pengen ya. Ya nggak apa-apa ya. Mana sudah? Ya kita selesaikan aja nggak apa-apa. Oke. Pesan saya cuma satu. Belum mandi. Bangsa kita adalah bangsa besar yang pernah menguasai dunia dan tidak dilakukan dengan penjajahan. Maka saatnya teman-teman untuk belajar menjadi orang yang mampu menjelajah dunia, jika perlu menguasai dunia. Bukan untuk membuat mereka takluk dunia, tetapi membuat semua negara, semua bangsa adalah sahabat. Semua negara adalah saudara. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ribut untuk pengetahuannya sama ilmunya dan menjawab pertanyaan dari salah satu peserta ya. Ya,
karena beliau sudah mengakhiri materi ya, sama anak-anak juga sudah selesai, berarti ini lanjut ke agenda selanjutnya. Silahkan. Oh ya, agenda selanjutnya Isoma belum. Bentar. Istirahat. Semua makan. Agenda selanjutnya. Ya. Iya. Ya Pak. Ya. Mantap. Masih harusnya masih ada satu materi lagi ini sebelum Isoma.